Perkenalkan, nama saya Agustina Inasare. Kalau yang ini teman saya, namanya Yunita Sarapasu. Nah, kalau yang ini namanya Ardan Ardila Rafa. Ada lagi nih, namanya Ersi Merianti Lete. Dan yang terakhir ada Teresia Mimi Hayong. Kami berlima dari kelompok 2 mata kuliah belajar dan pembelajaran Pendidikan Fisika kelas C. A few moments later. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai perencanaan pembelajaran yang berpijak dari teori belajar behavioristik. Mari kita lihat yang pertama, yaitu pengertian dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Mari kita lihat yang kedua, yaitu prinsip teori belajar behavioristik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori belajar tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Kemudian yang kedua, yaitu hal yang paling penting pada teori belajar ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Teori yang ketiga yaitu mengenai hukum pada teori belajar behavioristik. Nah, menurut Hengerhan dan Matthew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hal penting, yaitu yang pertama, hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan ini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dimana memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan yang baik antara pendidik maupun peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu hukum latihan, di mana hukum ini memiliki arti bahwa semakin banyak latihan yang diberikan, maka semakin besar peluang untuk berhasil pun semakin ada. Nah, di mana kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu atau terukur. Kemudian yang ketiga yaitu ada hukum efek. Nah, hukum efek ini berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Kemudian yang menjadi contoh yaitu misalnya seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Nah, dengan demikian efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Yang ketiga adalah hukum sikap. Nah, hukum sikap ini berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan suatu pembelajaran. Nah, perubahan sikap yang dipengaruhi oleh hal-hal ia dapatkan selama kegiatan berlangsung. Di teori behavioristik, teori ini sering disebut sebagai teori yang kuno oleh beberapa kalangan. Namun, teori ini masih sering digunakan di negara Indonesia. Ada beberapa hal yang membedakan teori ini dengan teori yang lainnya. Yang pertama yaitu lebih mengutamakan pada lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu hasil pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang diinginkan. Yang ketiga yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon dari
siswa. Yang keempat yaitu bersifat mekanis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu. Yang kelima yaitu mementingkan latihan adalah suatu pembelajaran yang Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umumnya digunakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai dengan yang lebih kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Produk yang dibuat oleh manusia selalu memiliki dua sisi yang saling berkebalikan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar ini. Kelebihan yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajarannya hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukum verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena ada beracuan pada stimulus dan respons. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini. Teori belajar behavioristik menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Berdasarkan teori ini, pembelajaran tergantung pada faktor seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, serta media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Dalam konteks pembelajaran, teori behavioristik memandang pengetahuan sebagai objektif, pasti, dan tidak berubah. Belajar dianggap sebagai perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.